Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak-kakak semua? Untuk hari ini bertemu kembali dengan Bu Nurul akan membahas materi tentang himpunan. Nah, tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Himpunan adalah bab kedua dari materi yang ada di semester 1 kelas 7. Nah, untuk kompetensi dasarnya yaitu 3.4, menjelaskan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, dan melakukan operasi biner pada himpunan menggunakan masalah kontekstual. Oke, selanjutnya materi apa saja yang ada di himpunan? Yang pertama pengertian himpunan, yang kedua menyatakan himpunan, yang ketiga jenis-jenis himpunan, yang keempat diagram Venn, yang kelima operasi pada himpunan, dan yang terakhir penerapan himpunan. Tapi untuk video pembelajaran kali ini yang akan dibahas hanya sampai diagram Venn. Mari kita kupas satu persatu. Yang pertama, pengertian himpunan. Apa itu himpunan? Nah, himpunan adalah kumpulan suatu benda atau objek yang memiliki definisi yang jelas, ya. Untuk lebih jelasnya, nah di sini ada 3 kelompok gambar. Yang pertama ini adalah kumpulan dari Presiden Republik Indonesia, ya. Ada Pak Soekarno, Pak Harto, Pak Habibie, dan sampai Pak Jokowi. Nah, ini boleh kita sebut dengan himpunan karena dia mengumpul jadi satu, yaitu Himpunan Presiden Republik Indonesia. Nah, yang sebelah sini ada buku tulis, penggaris, pensil, pulpen, tip-ek. Nah, kalau kita sebut himpunan berarti namanya apa? Yaitu himpunan alat tulis. Dan yang terakhir di sini ada ayam bekisar, maleo, merak, kalkun. Nah, ini kita boleh sebut himpunan, yaitu himpunan hewan unggas atau hewan berkaki 2. Jadi seperti itu ya himpunan. Selanjutnya, nah mari kita lihat dari beberapa pernyataan berikut, dan ada 2 gambar juga. Mana sih yang merupakan himpunan? Jadi nggak semua yang mengumpul itu nggak semua disebut himpunan, ya. Yang seperti apa yang bukan himpunan? Mari kita cek satu persatu. Kumpulan bilangan asli kurang dari 10. Nah, berarti mulai berapa aja bilangannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Apakah ini himpunan? Ya, benar, himpunan. Selanjutnya yang kedua, kumpulan artis yang ganteng dan cantik. Siapa aja sih artis yang ganteng dan cantik? Persepsi orang berbeda-beda kan? Ya, menurut si A, ya, artis Raffi Ahmad itu ganteng, tapi ada juga yang bilang nggak ganteng. Jadi karena persepsinya berbeda-beda, jadi bukan himpunan untuk pernyataan yang kedua. Selanjutnya untuk pernyataan yang ketiga, kumpulan makanan yang enak. Nah, ini juga menurut orang berbeda-beda persepsinya. Jadi pernyataan nomor 3, kumpulan makanan yang enak bukan himpunan. Selanjutnya yang keempat, kumpulan siswa yang berkacamata. Nah, yang berkacamata ini persepsi orang sama atau beda? Ya sama. Kalau dilihat orang ini si A berkacamata, ya pasti juga dilihat orang yang lain berkacamata juga. Jadi kumpulan siswa yang berkacamata himpunan bisa disebutkan. Nanti bisa dilihat di kelas kamu siapa aja yang pakai kacamata, itu kan bisa disebutkan nama-namanya. Jadi ini merupakan himpunan. Yang kelima ada gambar tomat, wortel, terong, dan yang lainnya. Nah, jadi ini merupakan himpunan, ya kan? Karena ini himpunan sayuran. Nah, selanjutnya yang terakhir ada HP, ada kamera. Nah, otomatis ini disebut himpunan, ya. Himpunan benda elektronik. Seperti itu ya untuk pengertian himpunan. Selanjutnya materi yang kedua, cara menyatakan himpunan. Yang pertama dengan kata-kata. Yang kedua, notasi pembentuk himpunan. Yang ketiga, mendaftar anggota himpunan. Jadi untuk menuliskan atau menyatakan himpunan itu ada 3 cara. Nah, contohnya seperti apa? Oh ya, untuk menuliskannya dari ketiga cara ini, yang wajib adalah harus ada huruf kapital, didahului huruf kapital. A, B, C, D, E, dan seterusnya sampai Z, bebas. Yang penting kapital. Selanjutnya tanda sama dengan, dan ada kurung kurawal, ya, kurung keriting seperti ini. Contohnya, oke, di sini himpunan A sama dengan dalam kurung kurawal nama-nama hari. Ya, jadi kalau dengan kata-kata penulisan himpunan boleh seperti ini, nama-nama hari. Nah, bagaimana jika himpunan ini dituliskan dengan notasi pembentuk himpunan? Sama, diawali dengan huruf kapital, yaitu A sama dengan, nah harus ada X. X sedemikian hingga X adalah nama-nama hari.
Nah, untuk cara yang ketiga mendaftar anggota himpunan, kalau nama-nama hari berarti semua harinya disebutkan ya, ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu di dalam kurung kurawal. Tapi jangan lupa didahului huruf kapital, namanya di sini A. Jadi bebas nanti hurufnya apa saja. Oke, selanjutnya jika contohnya yang kedua, P sama dengan bilangan ganjil kurang dari 10. Ini kalau menggunakan kata-kata. Kalau notasi pembentuk himpunan, ya contohnya P sama dengan X sedemikian hingga X kurang dari 10. Pakai simbol kurang dari ya. Koma X. Nah, ini dibacanya elemen seperti huruf E. Lalu bilangan ganjil. Ya, jadi tanda garis lurus ini dibacanya sedemikian hingga. Dan yang seperti huruf E dibaca elemen, artinya anggota. Jadi kalau notasi pembentuk himpunan harus ada tanda sedemikian hingga ini. Nanti huruf X-nya bisa diganti dengan huruf apapun, tapi hurufnya harus non kapital ya. Selanjutnya, jika ditulis mendaftar anggota himpunan, ya bilangan ganjil kurang dari 10, berarti berapa aja? Dimulai dari 1, 3, 5, 7, dan 9. Jadi seperti itu ya. Atau kebalikannya, kalau untuk notasi pembentuk himpunan, untuk mengartikan himpunannya, jadi dibaca pelan-pelan. X, nah ini simbol tadi apa? Kurang dari 10. Nah, X-nya itu apa? X-nya bilangan ganjil, berarti bilangan ganjil yang kurang dari 10 berapa aja? Tadi sudah disebutkan. Jadi seperti itu ya untuk cara menyatakan himpunan. Next, contoh. Nah, di sini ada gambar kucing, kelinci, rusa, sapi, unta, lalu kuda. Ya, nyatakan kumpulan hewan tersebut ke dalam bentuk himpunan dengan 3 cara. Tadi yang pertama dengan cara kata-kata. Jadi tinggal disebutkan aja ini hewan-hewan apa. Nah, kita misalkan huruf K sama dengan hewan berkaki 4 ya. Yang kedua dengan notasi pembentuk himpunan. Jadi K sama dengan X sedemikian hingga X adalah hewan berkaki 4 ya. Jadi nggak harus ada huruf simbol elemen. Yang penting harus ada ini sedemikian hingga dan ada huruf X-nya. Boleh pakai huruf yang lain juga. Dan yang ketiga, dengan mendaftar anggota himpunan, ya disebutkan nama hewan-hewan pada gambar ini. Kucing, kelinci, rusa, sapi, unta, kuda. Pokoknya jangan sampai lupa diawali huruf kapital dan sama dengan lalu kurung kurawal. Oke, next. Materi yang ketiga, jenis-jenis himpunan. Yang pertama, himpunan berhingga. Yang kedua, himpunan tak berhingga. Yang ketiga, himpunan kosong. Yang keempat, himpunan semesta. Yang kelima, himpunan bagian. Dan yang terakhir, himpunan kuasa. Apa saja sih itu maksudnya? Baik, kita bahas satu persatu. Himpunan berhingga, yaitu anggotanya terbatas ya. Contohnya B sama dengan dalam kurung kurawal bilangan ganjil kurang dari 20. Terbatas itu maksudnya bagaimana? Ya kita bisa tahu jumlahnya itu berapa. Ya, kalau banyaknya itu berapa? Bilangan ganjil kurang dari 20. Berarti 1, 3, 5, 7, 9 sampai terakhir 19. Jadi banyaknya 10, terbatas, bisa dihitung banyaknya. Tapi untuk himpunan tak berhingga berarti kebalikannya. Dia tidak terbatas anggotanya. Contohnya bilangan ganjil aja udah termasuk himpunan tak berhingga karena nggak ada ujungnya. Ini ya. Apa namanya? Typo. Ini harusnya tak terbatas. Itu bisa disimbolkan dengan tak terhingga seperti ini ya. Itu. Oke, seperti itu untuk himpunan berhingga dan himpunan tak berhingga. Kita lanjutkan jenis-jenis himpunan yang berikutnya, himpunan kosong. Nah, kosong itu berarti nggak ada, artinya tidak memiliki anggota. Nah, simbolnya hanya kurung kurawal saja, atau bisa juga pakai angka 0 terus dicoret garis miring. Nah, contohnya apa? Contohnya himpunan G, siswa SMP berumur 5 tahun. Nah, ini sebenarnya himpunan tapi dia tidak ada anggota ya, karena siswa SMP umurnya rata-rata 13 tahun sampai 15 tahun. Nggak ada yang berumur 5 tahun, masih kecil ya. Makanya ini himpunan kosong. Jadi bisa kita tulis G sama dengan hanya kurung kurawal saja. Contoh yang kedua, bilangan prima kurang dari 1. Nggak ada, karena bilangan prima dimulai dari 2 dan seterusnya. Sehingga T sama dengan kurung kurawal atau pakai 0 coret. Lalu yang keempat, himpunan semesta. Nah, himpunan semesta itu himpunan yang memuat semua anggota yang sedang dibicarakan. Jadi dalam skala luas itu apa himpunannya? Untuk himpunan semesta disimbolkan dengan S. Nah, contohnya
ada himpunan N sama dengan 12, 14, 16, 18, 20. Nah, ini itu semestanya apa? Bilangan genap lebih dari 10. Ya, jadi yang lebih luas dari himpunan ini itu apa? Bilangan genap lebih dari 10 atau bilangan genap saja juga bisa. Untuk yang kelima, himpunan bagian. Simbolnya seperti huruf C tapi kakinya rada panjang. Nah, maksudnya bagaimana? Coba perhatikan ilustrasi berikut. Himpunan A sama dengan buah-buahan. Nah, himpunan B, buah-buahan berawalan huruf A. Ada anggur, apel, alpukat. Dan himpunan C, anggotanya pepaya, pisang. Nah, ini ketiga himpunan ini saling berkaitan ya. Karena apa? Himpunan B himpunan bagian dari himpunan A, ya kan? Karena himpunan B tadi hanya buah-buahan yang berawalan huruf A, sedangkan A itu lebih luas karena himpunan buah-buahan saja. Jadi bisa dituliskan B himpunan bagian dari A. Jadi ini yang dimaksud dengan himpunan bagian. Ada juga bisa C himpunan bagian dari A juga. Lalu, nah ada yang nggak berkaitan karena di sini kita lihat B dan C berbeda, jadi bukan himpunan bagian. B bukan himpunan bagian C. Untuk simbolnya simbol dari himpunan bagian lalu dicoret. Atau kalau mau menyebutkan himpunan yang A duluan juga boleh. Kalau dikaitkan dengan B dan C, berarti simbol himpunan bagiannya dibalik. Jadi dibacanya dari belakang. B himpunan bagian dari A. Oke, yang terakhir himpunan kuasa, yaitu himpunan yang memuat semua himpunan bagian. Simbolnya P lalu dalam kurung biasa. Titik-titik ini nanti sesuai nama himpunannya apa, diisi dengan huruf nama himpunannya. Contohnya biar lebih jelas. Himpunan D anggotanya I, B, U. Nah, kalau ditanya himpunan kuasa dari himpunan D, maka jawabannya simbol dari himpunan kuasa lalu dalam kurung ini ditulis huruf D karena nama himpunannya D. Selanjutnya, nah diawali dengan selalu harus ada himpunan kosong karena himpunan kosong itu pasti himpunan bagian dari apapun himpunannya, itu pasti himpunan bagiannya adalah termasuk himpunan kosong. Nah, lalu kita sebutkan satu-satu. Jadi kalau himpunan D ini dipecah ke dalam satu anggota, ke dalam dua anggota, itu ada apa saja. Nah, jadi menggunakan kurung kurawal ya. Ada I doang, lalu B doang, U saja. Lalu kalau yang dua anggota I, B, I, U, B, U, dan yang terakhir yang ketiga-tiganya. Itulah himpunan kuasa. Semua himpunan bagiannya disebutkan ke dalam satu himpunan. Sehingga banyaknya anggota dari himpunan kuasa. Nah, untuk himpunan kuasa D ada 8. Untuk penulisannya di N dalam kurung P dalam kurung D tutup kurung sama dengan 8. Oke, yang terakhir ya, yang akan dibahas adalah diagram Venn. Maksudnya apa sih? Diagram untuk menggambarkan suatu himpunan. Nah, asal kamu tahu ya Kak, Venn ini diambil dari nama penemu himpunan ya, jadi nama orang sehingga digunakan menjadi nama diagramnya, diagram Venn. Nah, bentuknya seperti apa? Seperti ini nih. Jadi menggunakan kotak, lalu di ujungnya kita tulis S, artinya himpunan semesta. Di dalam kotaknya menggunakan lingkaran. Nah, lingkaran di sini untuk menuliskan daerah, untuk menuliskan anggota himpunan. Ya, karena di sini ada huruf A, jadi ini lingkaran untuk himpunan A. Daerah untuk menuliskan anggota himpunan A. Selanjutnya di luar lingkaran tapi masih di dalam kotak untuk menuliskan anggota himpunan semesta tapi selain himpunan A. Jadi ada di luar himpunan A. Kan tadi himpunan semesta itu skalanya yang lebih luas. Jadi jika ada suatu himpunan dan memiliki himpunan semesta, biasanya ada yang anggotanya nggak termasuk dari himpunan A ini. Jadi dituliskannya di luar lingkaran himpunan A. Dan bentuk diagram Venn bergantung dari karakteristik dan banyaknya himpunan. Itu. Selain yang satu lingkaran saja, ada juga diagram Venn yang 2 lingkaran dan 3 lingkaran. Untuk SMP yang dipelajari hanya sampai himpunan 2 lingkaran. Yang 3 lingkaran juga dipelajari tapi nggak terlalu mendalam. Untuk yang 2 himpunan, bentuknya ada 3.
2 lingkaran yang terpisah, 2 lingkaran yang beririsan, dan 2 lingkaran tapi yang satu lingkaran di dalam lingkaran yang besar. Oke, untuk lebih jelasnya penggunaan diagram Venn itu seperti apa, berikut contohnya. Buatlah diagram Venn dari himpunan berikut. Ada himpunan semesta, yaitu bilangan asli kurang dari 10. Dan himpunan A, nah ini penulisannya menggunakan apa? Ayo, masih ingat nggak di awal cara menyatakan himpunan? Iya benar, ini menggunakan notasi pembentuk himpunan. X sedemikian hingga X kurang dari 10, X elemen bilangan genap. Berarti artinya bagaimana? Bilangan genap yang kurang dari 10. Nah, mari kita buat diagram Venn-nya. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu anggotanya siapa saja. Untuk S berarti bilangan asli kurang dari 10. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Untuk bilangan A, bilangan genap kurang dari 10. Maka anggotanya 2, 4, 6, 8. Nah, seperti inilah bentuk diagram Venn-nya. Yang di dalam lingkaran yaitu artinya anggota himpunan A, sehingga kita tuliskan huruf A di atas lingkarannya, yaitu 2, 4, 6, 8. Jadi harus menggunakan titik untuk penempatan bilangannya, untuk penempatan anggota himpunannya. Nah, selebihnya yang masih termasuk semesta tapi bukan anggota dari himpunan A, dituliskan di luar lingkaran tapi masih di dalam kotak, bebas mau di mana saja, yaitu 1, 3, 5, dan 7. Oke, contoh yang kedua, buatlah diagram Venn dari himpunan berikut. S sama dengan bilangan asli kurang dari 11. Lalu himpunan A 2, 3, 5, 7. Himpunan B memiliki anggota 1, 3, 5, 7, 9. Nah, berarti ini ada berapa banyak lingkaran untuk diagram Venn-nya? Ya benar, ada 2 lingkaran, karena selain himpunan semesta, ada 2 himpunan yang lain. Nah, mari kita gambar, tapi sebelumnya kita sebutkan dulu himpunan semestanya. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Bilangan asli kurang dari 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Sehingga bentuk diagram Venn-nya nih seperti ini, ya, yang beririsan. Kenapa beririsan? Karena dari himpunan A dan dari himpunan B ada anggota yang sama, yaitu 3, 5, dan 7. Nah, karena ada yang sama, bentuk gambar diagram Venn-nya lingkarannya beririsan, dan bilangan yang sama, anggota yang sama cukup ditulis sekali, penulisannya ada di irisannya, di tengah ini. Lalu yang sisanya yang tidak sama untuk di himpunan A, yaitu angka 2 atau bilangan 2, berarti ditulis di sini, masih di dalam lingkaran A. Dan yang B 1 dan 9 berarti di lingkaran yang B. Lalu sisanya yang masih termasuk anggota semesta tapi bukan anggota himpunan A dan B, yaitu 4, 6, 8, dan 10 ditulis di luar lingkaran A dan B tapi masih di dalam kotak. Seperti itu untuk diagram Venn. Semoga berakhir sudah penjelasan himpunan. Dengan begitu berakhir sudah. Dengan begitu bingung. Dengan begitu selesai sudah penjelasan untuk di video kali ini, yaitu tentang himpunan, tapi part 1. Tadi tentang pengertian himpunan, cara menyatakan himpunan, jenis-jenis himpunan, dan diagram Venn. Semoga dengan penjelasan ini kalian bisa paham dan video ini dapat memberi manfaat. Tetap semangat dan jangan pernah lelah untuk belajar. Bu Nurul akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.